Bayangin deh, kamu beli rumah, nonton konser, hingga buka bisnis, semuanya terjadi bukan di dunia nyata, melainkan di dunia digital yang nggak bisa kalian sentuh. Dan yang lebih gilanya lagi, semua transaksi terjadi menggunakan kripto. Selamat datang di Metaverse, dunia virtual yang jadi masa depan dari internet dan ekonomi digital. Halo guys, gua dengan Eko, seorang kripto edukator yang sudah 4 tahun ada di industri ini. Setiap minggunya gua akan bagikan video-video edukasi seperti ini biar kalian makin jago investasi dan bisa buka peluang kalian untuk hasilkan profit dari industri ini. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video seperti ini. Dan video ini dipersembahkan oleh Facet. Facet adalah crypto exchange yang sudah mendapatkan Syariah Compliance Certificate dari Amanah Advisor. So, semua produk dan layanan mereka dipastikan halal dan memenuhi kriteria syariah. Biaya transaksi di Facet juga murah banget ya guys. Dan juga ada gratis biaya deposit. So, jangan lupa cek Facet Exchange sekarang. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk aja ke chapter satunya. Apa itu Metaverse? Metaverse diambil dari dua kata ya, meta dan verse. Meta artinya melampaui, sedangkan verse itu kependekan dari universe yang artinya alam semesta. Jika di dunia nyata kita hanya punya satu kehidupan aja, di Metaverse kita akan masuk ke semesta digital baru dan hidup di sana sebagai avatar. Karakter virtual yang bisa kita bentuk sesuka hati kita. By the way, biar nggak salah sangka, Metaverse itu bukan cuma soal kita pakai headset VR dan juga main game 3D ya. Metaverse itu adalah evolusi dari internet itu sendiri guys. Tempat kita untuk kerja, belajar, nongkrong, belanja, hingga punya properti, semuanya secara digital. By the way, sekarang banyak banget perusahaan teknologi yang berlomba-lomba membuat dunia virtual mereka sendiri. Mulai dari Microsoft, Nvidia, hingga Meta yang dulunya adalah Facebook. Saking seriusnya, Facebook aja itu ganti ke nama Meta gara-gara mereka mau fokus ke dunia virtual Metaverse. Mereka percaya kalau nantinya manusia akan hidup di dua dunia. Dunia nyata dan juga dunia digital. Dan pintu masuknya ke dunia digital yaitu lewat Metaverse ini guys. Lalu kita masuk ke chapter kedua. Bisa ngapain aja sih di Metaverse? Jadi kalian bisa keliling-keliling kota secara digital, nongkrong di kafe digital, belanja outfit keren buat avatar kamu, bahkan hanya sekedar duduk-duduk di taman secara digital. Bahkan guys, saat COVID, ada kantor yang benar-benar buka kantornya di dalam Metaverse. Sehingga kalian bisa kerja bareng rekan sekantor kalian, meeting bareng, ngobrol kerjaan bareng. Bahkan ada salah satu kementerian negara Uni Emirat Arab yang kasih kesempatan kedua untuk cobain Metaverse mereka. Ternyata mereka sudah ada kantor secara Metaverse. Waktu itu ada kenalan gua ya, penasehat keuangan dari UAE. Jadi kita itu pakai avatar orang Arab yang pakai baju putih ya. Terus kita bisa duduk bareng meeting sambil lihat presentasi orangnya. Jadi keren banget deh dunia Metaverse ini. Dan yang paling uniknya ada nikahan di dalam dunia Metaverse. Ini serius ya guys. Jadi resepsi pernikahannya dilakukan secara Metaverse. Jadi ada undangan-undangan yang datang merayakan bareng, yang jelas pakai avatar semua ya, untuk selebrasi pernikahan temennya atau keluarganya secara digital. Jadi kayak wedding dream gitu lah ya guys, tapi versi pixelnya. Nah, bagi kalian yang suka hiburan, Metaverse juga menawarkan banyak hal banget ya. Mulai dari konser dalam Metaverse, nonton bioskop dalam Metaverse, ke galeri seni secara Metaverse, bahkan ada kelas yoga. Jadi kalian senam di rumah ya, sama ya ikutin gerakannya, tapi sambil pakai kacamata VR
untuk mengikuti kelasnya secara avatar di dunia metaverse. Jadi intinya metaverse itu kayak dunia kedua gitu loh guys, yang lebih bebas, aneh, tapi sekaligus seru banget. Lalu kita masuk ke chapter ketiga, sistem keuangan di dalam metaverse. Nah, kita mulai ngomongin duit ya guys di chapter ini. Nah, karena di dalam metaverse semuanya digital, jadi nggak ada tuh yang pakai uang fisik, uang kertas lah, uang logam. Terus nggak ada tuh yang namanya transfer menggunakan debit atau kartu kredit. Dan juga nggak ada yang namanya transfer antar bank juga. Semuanya sudah terjadi secara digital. Jadi nggak akan menggunakan fisik lagi. Terus menggunakan apa dong? Nah, yang paling tepat digunakan yaitu uang digital atau kripto. Nah, karena kripto ini sifatnya uang digital, jadi kita bisa pakai untuk beli apa aja di dunia virtual, di dunia digital. Mulai dari beli tanah secara virtual, sampai beli kostum, baju untuk avatar kita. Lalu semua barang yang kita beli di dalam metaverse itu direpresentasikan dalam NFT, non-fungible token, yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. So, kalau kita beli barang, otomatis barang itu walaupun digital menjadi milik kita. Ada tanda kepemilikan atas barang itu secara digital menggunakan NFT. Jadi waktu kalian beli lukisan, jaket, tanah virtual, rumah virtual di dalam metaverse, itu nggak akan ada tuh yang ngaku-ngaku, oh ini punya aku. Nah, semuanya itu sudah diwakilkan kepemilikannya di dalam NFT. Dan karena di dalam bentuk NFT, otomatis kalian bisa jual lagi dong ke marketplace. Nah, jadi misalnya gini, saya beli tanah virtual sebesar berapa petak lah ya di sana. Ketika saya sudah nggak perlu tanah virtual tersebut, saya mau jual lagi, selama ada orang yang mau beli tanahnya, bisa saya jual NFT kepemilikan tanah virtual saya masuk ke dalam marketplace. Waktu saya jual dengan harga tertentu, orangnya akan beli di dalam bentuk koin kripto. Nah, jadi setelah dia payment, otomatis berpindah kepemilikan tanah virtual saya masuk ke wallet si pembeli NFT tanah virtual saya. Jadi guys, walaupun ini dunia virtual, kita bisa tetap berinvestasi di dalam metaverse. Karena ada orang yang jual, beli, sewa barang-barang di dalam metaverse yang berupa NFT. Bahkan ada yang cari nafkahnya itu lewat metaverse. Pertanyaannya itu, gimana sih cara masuk ke dalam metaverse? Nah, ini dia pembahasan dari chapter keempat, cara masuk ke dalam metaverse. Jadi guys, kalian tuh nggak usah kepikir, wah ribet banget nih masuk ke dalam metaverse. Kalian cukup perlu laptop atau HP aja sih. Tapi kalau memang kalian ada budget lebih, kalian bisa dapatkan pengalaman yang lebih imersif menggunakan headset VR seperti Oculus Quest. Kurang lebih sekitar di harga 8-10 juta kalau memang ada budget, biar bisa kerasa kalian masuk atau nyemplung ke dalam dunia lain. Seperti contohnya di anime Sword Art Online ya. Setelah itu kalian bisa langsung pilih platform metaverse-nya. Jadi metaverse itu nggak cuma di satu dunia ya, tapi dunianya ada banyak tergantung dari platformnya. Jadi kalian perlu pilih nih platformnya mana. Kalau kalian suka beli properti dan suka jalan-jalan, lebih tepat kalian pilih platform Decentraland. Kalau kalian suka bangun-bangun dunia kayak Minecraft, kalian bisa pilih platform The Sandbox. Selain itu ada juga metaverse milik Meta, yaitu Horizon World, di mana kalian bisa hangout, sosialisasi, bahkan kerja bareng di sana. So, kalian sisa pilih dari platform-platform yang ada, sesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan kalian di dalam metaverse. Lalu, step terakhir yaitu bikin avatar kalian di dalam metaverse. Nah, ini serunya di dalam metaverse. Kalian nggak perlu bikin karakter yang sesuai dengan karakter kalian di dunia nyata.
let's say lu karakternya di dunia nyata orangnya pendiam, kalian bisa bikin sebaliknya. Di dalam metaverse kalian bikin avatar kalian yang heboh orangnya, yang gaul, mungkin rambutnya yang keren, atau suka main musik. Nah, jadi terserah kalian mau jadi apa di dalam metaverse karena ini dunia digital tanpa batas. Itu dia guys, teknologi metaverse sudah ada sekarang dan kalian bisa langsung mencobanya tanpa tunggu sampai benar-benar matang di masa depan. Bahkan kita aja bisa mulai langsung cobain metaverse dari rumah kita sekarang. So itu dia aja guys pembahasan kita kali ini mengenai dunia metaverse dan cara masuk ke dalamnya. Kalau kalian ada pertanyaan, nggak usah malu-malu, langsung tanya aja di kolom komentar. Bagi kalian juga yang belum mulai investasi kripto, gua rekomendasikan kalian untuk menggunakan Facet Exchange. Cara downloadnya kalian cukup cari di Google Play Store atau App Store dan ketik FASSET, Facet, lalu install dan lakukan KYC atau verifikasi data diri kalian supaya kalian bisa mulai investasi kripto di exchange Facet. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.